Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian daripada firman Tuhan. Saya mengambil tema pada kesempatan ini, setia memberitakan firman Allah, ya. Atau dalam bahasa yang umum biasa digunakan, bahasa-bahasa akademik di sekolah teologi, digunakan dengan kerukson ton logon. Teks kita diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya mencoba membacakannya bagi kita semua. Teks 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencoba menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah kisah Pak Pendeta, ya, di sebuah gereja. Pak Pendeta ini di gereja itu disediakan parkir khusus, ya, disediakan parkir khusus. Tetapi masalahnya pada setiap mau mengikuti ibadah minggu di gereja tersebut, Pak Pendeta tersebut selalu tidak memiliki tempat untuk parkir, sulit sekalipun sebenarnya dia sudah disediakan tempat khusus untuk parkir mobil, tapi dia selalu mengalami kesulitan untuk memarkirkan mobilnya pada setiap pertemuan ibadah di hari Minggu, karena ternyata tempat parkirnya itu selalu ditempati oleh jemaat. Dan kemudian dia tidak habis berpikir bagaimana caranya supaya dia tetap bisa mengakses tempat parkir yang sudah disediakan oleh gereja tersebut. Padahal majelis yang bertugas sebenarnya sudah menuliskan di tempat parkir tersebut, sudah membuat sebuah tulisan, ya, dengan berkata, dengan tulisannya seperti ini: dilarang diparkir di sini, tempat ini disediakan khusus untuk pendeta. Tetapi rupanya jemaat mengindahkan tulisan tersebut, lalu mereka dengan seenaknya parkir di situ. Maka Pak Pendeta tersebut berpikir keras bagaimana cara supaya dia bisa menempati tempat parkir itu. Lalu dia punya ide kembali untuk mengganti tulisan yang dibuat oleh pengurus gereja dengan tulisan, Tuhan menyediakan tempat ini hanya untuk hambanya. Jadi dia berpikir kalau tulisannya seperti itu, ya, yang lain mundur jemaat, yang lain mundur, tidak bersedia lagi parkir di tempat tersebut. Tapi minggu-minggu berikutnya tetap saja jemaat parkir di tempat itu, ya. Lalu dia mencoba mencari ide lagi. Lalu ketemulah satu ide, dia ganti lagi tulisan tersebut dengan bunyinya seperti ini: barang siapa yang memarkirkan mobilnya di tempat ini diharuskan berkhotbah pada minggu berikutnya. Tahu apa yang terjadi? Minggu berikutnya nggak ada yang berani khotbah di tempat tersebut, di tempat parkir itu. Nah, pendeta sukses, ya, membuat jemaat untuk tidak parkir lagi di tempat parkirnya itu. Nah, yang mau saya katakan adalah bagaimana melalui pembahasan Nats 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, kita diingatkan akan hak dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu sebuah pertanyaan yang amat penting untuk memberangkatkan kita memahami teks ini adalah, mengapa kita diminta harus setia
memberitakan firman Allah? Mengapa kita harus setia memberitakan firman Allah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari ayat 1, maka kita melihat di situ bahwa tugas memberitakan firman Allah adalah mandat Allah. Jadi tugas ini adalah mandat yang diturunkan oleh Allah kepada para hamba Tuhan. Di situ dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti teks ini. Dalam teks ini kita melihat bahwa Paulus menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya perintah untuk memberitakan firman ini bukan idenya, bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi berasal dari Allah. Jadi Allah lah yang memerintahkan supaya seluruh hamba-hamba Tuhan mentaati perintah ini, yaitu aktif, setia memberitakan firman Allah. Kita lihat satu persatu ya teks ini. Ada 3 hal penting dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 ini yang saya amati. Yaitu pada yang pertama, Paulus menegaskan bahwa identitas si pemberi perintah ini adalah Allah dan Kristus. Kalau kita lihat kata Allah itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan Yahweh, dan kemudian Kristus itu menggunakan kata Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan bahwa yang memberi perintah ini adalah Allah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha suci, dan sekaligus yang menjadi juru selamat dunia ini. Jadi bukan bukan maunya Paulus, tapi maunya Allah pencipta dan penebus, Yahweh pemelihara ciptaan. Lalu yang kedua, kemudian ditegaskan di situ bahwa karena ini berasal dari Yahweh dan Kristus, saudara harus pahami bahwa Allah yang digunakan di sini dengan kata Yahweh ini merujuk kepada kesakralan perintah ini. Karena yang memberi perintah ini adalah Yahweh, maka perintah ini sangat sakral. Pemberi perintah ini bukan sembarang Allah, bukan sembarang ilah, tetapi Allah yang memiliki saudara dan saya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Tapi juga sekaligus yang menjadi juru selamat, penebus saudara dan saya. Jadi Tuhan yang memberi perintah ini adalah bukan Allah kaleng-kaleng. Ya, Anda diperintahkan Allah dan saya untuk memberitakan firman Allah juga bukan sembarang orang yang diberi perintah. Karena Paulus menuliskan perintah ini pertama-tama dia menggunakan otoritas sebagai rasul kepada Timotius yang menjadi wakil dari keseluruhan hamba Tuhan. Jadi barang siapa mendengar perintah ini bukan hanya berlaku bagi Timotius, tapi juga berlaku bagi setiap hamba Tuhan. Jadi Anda dan saya kalau diperintahkan oleh Allah bukanlah sembarang orang yang ditunjuk oleh Allah. Saudara dan saya bukan sembarang ditunjuk oleh Allah untuk memberitakan firman-Nya. Bukan. Saudara dan saya adalah pilihan Allah Yahweh, Allah pencipta semesta ini, Allah yang maha suci itu, dan Allah
penebus itu. Itulah yang saudara harus pahami dari si pemberi perintah ini. Kedua, identitas si pemberi perintah ini merujuk kepada hakim. Jadi posisi Yahweh itu disebutkan di situ sebagai hakim. Jadi kalau kita katakan Bapa dan Anak itu adalah sebagai hakim yang hidup dan yang mati. Jadi saudara dan saya ini merujuk kepada otoritas. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh saudara dan saya lakukan. Apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan. Saya melihat dan menelusuri jauh ke dalam teks Allah pemberi perintah ini sebagai Yahweh dan Kristus yang beridentitas sebagai hakim orang yang hidup dan yang mati. Ternyata dia merujuk kepada eskatologi Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 5 ayat 28 tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana Yesus akan menghakimi orang-orang percaya. Jadi bukan tidak ada penghakiman orang percaya, tapi yang menghakiminya adalah Kristus. Itu yang mau ditegaskan. Jadi posisi saudara dan saya ketika mendapatkan perintah ini, ingat, ada identitas Allah yang dilekatkan ke dalam pribadinya pada saat dia memberitakan perintah ini. Dia adalah Allah hakim yang menghakimi saudara dan saya. Nanti kita lihat lagi kalimat perintahnya. Jadi saya ini namanya khotbah ekspositori ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kedua kita rujuk lagi ke dalam Rasul Yohanes, eskatologi Rasul Yohanes. Jadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 berbicara tentang penghakiman orang yang tidak percaya. Jadi kalau penghakiman Kristus adalah penghakiman orang percaya, termasuk di dalamnya saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, juga berbicara tentang penghakiman Allah di masa yang terakhir, yaitu menghakimi orang yang tidak percaya. Jadi sungguh-sungguh perhatikan perintah ini, karena datang dari Allah yang sakral, pencipta langit dan bumi, maha suci, tetapi juru selamat. Saudara, yang ketiga yang perlu kita cermati dari 2 Timotius 4 ayat 1. Pesan ini tidak boleh dianggap sepele. Pesan ini tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Paulus sampai menegaskan bahwa pesan ini ia sumpahkan. Dia bersumpah demi nama penyataan. Dalam bahasa Yunani digunakan apokalipsis atau penyingkapan atau wahyu. Yang datang atas nama Allah dan Kristus dan demi kerajaan Allah dan Kristus itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh Paulus dengan sumpahnya ini? Ada diri yang mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus ini untuk tugas memberitakan firman Allah ini adalah sebuah penyataan kebenaran, perintah kebenaran, perintah yang benar adanya, tetapi juga merujuk kepada kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam versi Alkitab, versi Strong-nya, dia lebih jelas digunakan di situ. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh, benar adanya, setia adanya. Sama dengan versi McG, Alkitab versi McG. Aku perintahkan kepadamu.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, si pemberi perintah ini adalah Allah yang sakral. Allah yang sungguh-sungguh benar Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang setia. Allah yang menjadi juru selamat, tetapi juga yang menjadi hakim atas apa yang saudara dan saya lakukan terhadap respon firman-Nya. Perintah memberitakan firman adalah wajib, harus kita lakukan. Karena itu, bagi kita yang belum berkhotbah atau mengkhotbahkan firman Allah, mulailah mengkhotbahkannya. Saat ini juga, jangan tunggu, khotbahkan firman Allah itu. Dan bagi Anda yang sudah mengkhotbahkan firman Allah, lakukanlah secara terus-menerus. Jangan berhenti berkhotbah. Jangan berhenti mengkhotbahkan firman Allah. Terus lakukan. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai Tuhan mengambil kita. Sampai Tuhan berkata tugas kita selesai. Mulailah dan jangan berhenti. Itu kata kuncinya. Mulailah. Saat Anda dan saya, saat saudara dan saya dengarkan firman ini, mulailah lakukan memberitakan firman Allah. Tetapi ingat, jangan pernah berhenti. Tuhan tidak memanggil Anda menjadi orang yang sukses. Tapi Tuhan memanggil Anda menjadi hamba Tuhan yang sukses mengkhotbahkan firman-Nya. Saudara, perlu kita pahami sedikit. Ya. Apabila hamba Tuhan kurang banyak berkhotbah, maka iman jemaat akan melemah. Kalau Anda berhenti berkhotbah dan tidak mau berkhotbah lagi, perhatikan, iman jemaat akan semakin melemah. Para hamba Tuhan kekinian kurang banyak berkhotbah, saudara. Ya, kurang banyak berkhotbah. Kita ini masih kurang banyak berkhotbah ini. Ya, kenapa demikian? Kita lihat dari sudut waktu. Perhatikan program-program ibadah gereja setiap minggunya sangat terbatas. Ya, sangat sedikit. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kadang-kadang saya berpikir kita menginvestasikan, membangun gedung gereja miliaran rupiah. Tapi hanya dipakai untuk waktu yang sangat singkat. Sedikit sekali program-program yang dibuat oleh gereja. Bahkan sampai kemarin saya menggerutu ya. Orang agama lain yang merayakan ibadahnya, kita yang meninggalkan gereja kita. Orang agama lain selesai menjalankan, menunaikan ibadahnya. Kita bahkan tidak membuat gereja kita lebih aktif. Semakin sedikit pertemuan-pertemuan ibadah, semakin sedikit waktu untuk berkhotbah. Perhatikan dengan baik-baik. Semakin sedikit program gereja, maka semakin kecil kemungkinan saudara dan saya berhenti berkhotbah. Mengkhotbahkan firman Tuhan. Dari sudut waktu yang digunakan untuk mempersiapkan berkhotbah sangat sedikit. Saya rasa hamba Tuhan zaman kekinian, tinggal kutip sana ambil situ. Khotbah tidak lagi ekspositori. Ya, yang kadang-kadang saya malu mendengar khotbahnya karena apa? Ada di YouTube. Khotbah itu sudah dikhotbahkan sama persis isinya. Itu berarti apa? Tanpa persiapan. Tidak ada waktu.
Saya dulu ngajar hermeneutik, tapi entah kenapa kemudian dicabut sama Pak Joko itu. Ya, memang berasap memang kalau tugasnya itu. Ya, harusnya lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal lain. Betul itu. Ya kan? Lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal lain daripada mempersiapkan khotbah. Aduh, mengerikan. Jangan bangga melihat pendeta yang mobilitasnya tinggi. Saya tidak percaya isi khotbahnya. Kapan dia berhenti merenungkan isi firman Tuhan yang akan dikhotbahkan? Ini perenungan ya. Perenungan bagi saudara dan saya. Dari sudut kedalaman khotbah, kita kurang menguasai. Kita kurang mendalami isi teks yang dikhotbahkan. Kecenderungannya kita membacakan teks ketika kita berkhotbah, tapi yang kita bicarakan yang lain yang kita jelaskan. Tidak tuntas teks itu digali. Tidak tuntas dieksposisi. Tidak tuntas diangkat dan dicerahkan jemaat terhadap teks itu. Saudara belajar di sekolah tinggi teologi untuk membantu jemaat untuk memahami teks. Cenderungan kita ini berkhotbah lari dari konteks dan konteks. Apa isi teksnya yang dibicarakan apa? Apa maksud teksnya yang dibicarakan apa? Kadang-kadang saya tidak melihat perbedaan hamba Tuhan yang diproduksi di sekolah teologi dengan hamba Tuhan yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan teologi. Yang keempat, dari sudut pengembangan mutu berkhotbah. Perhatikan, hamba Tuhan kurang memberi dirinya untuk belajar. Belajar berkhotbah. Kalau Anda sudah selesai berkhotbah, jangan lupa belajar lagi tentang ilmu berkhotbah. Berkhotbah lagi, belajar lagi, berkhotbah lagi, belajar lagi. Abraham saja belajar dari Allah selama 100 tahun, saudara. 100 tahun belajar. Hamba Tuhan sekarang sekolahnya hanya sekedar identitas setelah kuliah, tapi isinya tidak ada. Ada sekolah teologi potong kompas. Hari-hari terakhir ini saya lihat berani posting di Facebook. 4 semester selesai S1, saudara. Kalau ada di antara Anda mau keluar cepat-cepat selesai itu, ikuti itu. Ini serius. Baca ilmu berkhotbah. Baca ilmu berkhotbah lagi. Berkhotbah lagi, baca lagi ilmu berkhotbah. Jangan kalah dengan Samsung. Samsung itu semakin lama produk-produknya semakin bagus ya. Betul itu. Harus ada perbedaan kualitas khotbah kita dari waktu ke waktu. Contohnya kalau saudara berkhotbah memulai di usia 30 tahun, tentu harus lebih berkualitas pada saat usia Anda mencapai 40 tahun. Apa beda khotbahmu waktu usia 30 tahun dengan usia 40 tahun? Apa yang berbeda? Apa yang berbeda kualitas khotbahmu? Apalagi kalau ditinjau dari sudut lama belajar, S1, S2, dan S3, tentulah kualitas khotbah hamba Tuhan akan semakin baik. Tapi saya tidak temukan itu. Hamba Tuhan yang belajar S1 dia khotbah, S2 dia khotbah, S3 dia khotbah, sama saja. Saudara dan saya perlu harus dipahami ini.
Gereja tidak tahu menyembah Allah sebelum Anda mengkhotbahkan firman Tuhan. Dia tidak akan mengerti caranya menyembah Allah kalau saudara tidak mengkhotbahkan firman Allah. Gereja tidak tahu melayani Allah kalau hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan firman Allah. Gereja tidak tahu menyelesaikan masalahnya kalau hamba Tuhan tidak lagi berkhotbah. Ikatkan dirimu pada mimbar dan khotbahkan firman Tuhan itu. Yang berikut, memberitakan firman Allah. Perhatikan metode dan isi firman yang tepat. Perlu Anda pahami ini. Di ayat 2 dikatakan demikian. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerukson ton logon, epistil, eukairon. Perhatikan, eukairon itu in season, di dalam setiap masa. Akarion, out of season. Elexegon, epistimson, parakleson, espas, makrayumia, pasien, kai, and dan, didek, teaching. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kan diam-diam saja nggak mau ngajar Yunani, berani, malas. Kalau apalagi mahasiswanya tidak memberi respon, ya karena harus sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita perhatikan, ya teks terjemahan langsungnya seperti ini. Beritakan firman dan siap sedialah. Ya, kalau saya terjemahkan langsung dari bahasa Yunani ya. Ketika ada kesempatan yang baik ataupun ketika tidak ada kesempatan yang baik, tegurlah, ingatkanlah, dan nasihatilah orang dengan kesabaran yang tak habis-habisnya dan dengan pengajaran. Saudaraku, mari kita lihat metode memberitakan firman Allah. Pahami kata kerukson. Ya, kerukson, keruso, terjemahkan oleh LAI, beritakanlah. Saya lebih menarik melihat kalimat imperatif dari kata kerukson. Jadi dia menggunakan imperatif auris ya. Jadi apa itu imperatif auris? Jadi sebenarnya ini diberitahukan oleh Paulus kepada Timotius untuk memberitakan firman Allah. Kalau dilihat dari segi imperatif aurisnya, berarti perintah ini diberikan untuk supaya Timotius melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Apa maknanya? Ternyata sampai saat tulisan ini diberikan, sampai dia 2 Timotius pasal 4 ini turun, ternyata Timotius belum apa-apa memberitakan firman Tuhan. Lalu saya coba rujuk ke 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 sudah diberitahukan, sudah ada perintah sebenarnya supaya Timotius mengkhotbahkan firman Tuhan. Cuman Paulus menggunakan kata mengajar. Tapi pada pasal 4 ayat 2 ini akhirnya digunakan kerukson. Dari didake menjadi kerukson. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ingatkan diri kita dulu, apakah kita benar sudah seperti Timotius ini? Sudahkah saya dan saudara betul-betul telah mengkhotbahkan firman Tuhan? Benarkah Anda telah memberitakan firman Tuhan selama ini?
Sudahkah betul firman Tuhan yang kita khotbahkan? Mengingat kata kerja auris, imperatif auris, kalimat perintah, supaya mulai dilakukan, supaya mulai dilaksanakan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan lagi. Kalau di situ menggunakan beritakanlah, ada partikel lah di situ. Jadi kata lah itu jangan dianggap sepele ya. Partikel lah itu berfungsi untuk memberi penegasan terhadap kata yang di depannya. Sungguh-sungguh supaya diperhatikan. Apa itu? Memberitakan. Apa? Firman Allah. Partikel lah berfungsi untuk memberi penegasan. Ya, jadi perintah memberitakan firman Tuhan perlu untuk ditaati dan dilakukan oleh hamba Tuhan secara seksama, secara teliti. Periksa teksnya, kuasai teksnya, dalami teksnya, angkat dia ke permukaan, expose it. Kedua, perintah ini harus dilakukan dengan penuh semangat. Beritakanlah, bersemangat, sukacita, jangan tertekan, jangan merasa terintimidasi. Naiklah ke mimbar. Kecuali kalau kita belum selesaikan teksnya, kita naik ke mimbar, itu dosa. Itu yang membuat kita tidak bebas. Beritakanlah. Kata kerja yang berarti proklamirkan. Penggunaannya untuk menunjukkan seorang utusan yang diutus oleh raja untuk menyampaikan berita yang sangat penting, maha penting, mendesak, yang harus segera didengarkan oleh masyarakat. Jangan tunda. Jangan tunda mengkhotbahkan firman Tuhan. Karena masyarakat perlu segera mendengarkannya. Jemaat perlu segera mendengarnya. Segera. Karena itu jangan lama-lama lulus. Anda telat lulus, jiwa mati. Tak mengenal Tuhan. Karena Anda terlambat berkhotbah. Betul ya? Iya. Perusak itu kalau telat lulus. Seorang pemberita firman Tuhan harus bersemangat dan selalu bersukacita saat menyampaikan firman Tuhan. Dia harus menyadari dirinya sebagai utusan. Utusannya Allah, yaitu Yahweh dan Kristus. Anda saudara dan saya itu mewakili Dia yang maha tinggi, tapi yang dekat. Jangan biarkan dirimu diintervensi oleh hal-hal apapun untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Jangan biarkan ekonomimu mengintervensimu untuk berhenti berkhotbah. Jangan biarkan kondisi fisikmu menghentikan engkau untuk tidak berkhotbah lagi. Jangan ada yang bisa mengintervensi saudara dan saya untuk berhenti berkhotbah. Yang kedua, tadi kan metodenya. Jadi talkingnya direct, langsung. Ya, bukan diwakilkan, bukan pakai media, tapi ketemu face to face. Itu sebabnya Yesus tidak menggunakan media. Bagaimana kalau dia pakai metaverse saja seolah-olah dia lahir? Tapi dia datang. Iya kan?
Datang, butuh waktu, tinggal bersama-sama. Yang kedua, isi firman Allah yang diberitakan, logon. Ya, firman. Merujuk kepada kristologi Yohanes. Ya. Jadi isi firman yang diberitakan murni hanya Injil, logon, logos, yaitu berita tentang Allah yang telah menjadi daging. En arche, en ologos, kai ologos, proston theon. Allah yang adalah roh itu telah menjadi daging. Berita keselamatan dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Di ayat 4. Lalu kita teliti lagi nanti Yohanes pasal 8 ayat 32. Bukan yang lain dikhotbahkan. Bukan tentang bagaimana Allah memberimu berkat-berkat. Bukan. Itu bukan firman Allah. Tapi firman Allah yang diberitakan adalah Injil. Allah yang telah menjadi daging. Allah yang telah mati. Allah yang telah bangkit. Allah yang telah naik ke surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Allah yang telah menjadi ganti diri saudara dan saya yang terhukum, yang harusnya disalibkan, mati. Itulah yang harus dikorbankan. Mengapa Injil diberitakan? Coba lihat ayat 3 dan 4 itu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 selanjutnya. Jadi kondisi manusia saat Paulus menuliskan surat ini, saya memeriksa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, 19 ciri kemerosotan moral. Moral manusia yang sedang terjadi pada saat Paulus menuliskan surat ini. Seperti mencintai diri sendiri, menjadi pendusta, sombong, dan lainnya. Baca ya, baca selanjutnya. Paulus mau menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang akan mentransformasi kehidupan bagi siapa saja yang mendengar segenap hati dan mendengarnya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 7. Itu artinya tidak satupun buku yang dapat mengubahkan hidup manusia kecuali Alkitab. Yang memberitakan Injil. Ada banyak Alkitab kan versinya ya. Alkitab mana? Alkitab yang memberitakan Injil. Injil itu harus diberitakan kepada setiap orang agar menjadi pedoman, bukan sebagai kenang-kenangan. Beda loh. Anda beritakan Injil antara menjadi pedoman atau menjadi kenang-kenangan. Kalau dia menjadi pedoman, orang tersebut akan bertambah dewasa imannya. Kalau dia datang ke gereja, ditawari pindah ke gereja lain, tidak bakalan pindah. Ya. Dan kalau Alkitab yang diberitakan itu berisi Injil, maka orang yang akan mendengarnya menjadikan dia Alkitab itu pedoman, sehingga dia tidak bercacat celah. 1 Timotius 6 ayat 14. Jadi Injil menjadi apa? Alat pemacu untuk merespon keselamatan dan pemeteraian Roh Kudus. Perhatikan Efesus 1 ayat 13. Penghayatan terhadap Injil Tuhan akan membuat hidup penerimanya kian bertambah baik sebenarnya. Perhatikan Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ya. Semakin dia mendengar Injil, hidupnya semakin baik. Kita ini semakin hari mendengar Injil bukan semakin baik. Berarti apa? Mungkin Injil yang kita dengar itu kita jadikan sebagai kenang-kenangan. Benar loh. Ya.
Perhatikan itu. Kalau Injil belum mereformasi hidupmu, kembalilah. Jadikan dia pedoman. Saat saya mendalami teks ini, saya jadi teringat waktu Bill Graham di era tahun 1970-an ya. Dia mau KKR, lalu dia cek sound. Ya, sebelum dia KKR dia cek soundnya. Ini terjadi di Stadion Wembley ya, Inggris. Nah, pada saat dia cek sound, dia meminta cleaning service untuk mendengar suaranya Billy Graham. Apakah suaranya jelas atau tidak, tapi dia tidak menggunakan mikrofon. Perhatikan. Nah, waktu dia cek sound itu tanpa menggunakan sound, apa yang disampaikan oleh Billy Graham? Dia menyampaikan Injil Yohanes 3 ayat 16 sebanyak 3 kali. Ucapkan sekali, didengar sama cleaning service ini. Terdengar suara saya? Dijawab terdengar. Lalu diucapkan lagi sekali lagi. Apakah terdengar lebih baik? Dijawab terdengar sampai 3 kali. Tapi saudaraku, apa yang terjadi sesudah 3 kali Billy Graham menyampaikan Yohanes 3 ayat 16? Cleaning service itu mendatangi Billy Graham. Dia tersungkur di depan Billy Graham. Dan dia berkata begini, tolong ajarkan saya tentang Yesus Kristus itu. Perhatikan. Karena Billy Graham mengkhotbahkan Injil, orang datang kepada Kristus.